Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, tidak jarang di antara kita dan juga kebanyakan manusia pada umumnya akan beranggapan bahwa kehidupan ini tidak adil. Mereka selalu menanyakan di mana letak keadilan bagi kita berkaitan dengan kondisi kehidupan kita, berkaitan dengan apa yang terjadi di antara manusia. Dengan melihat begitu banyak perbedaan yang dapat kita jumpai di antara kita, di antara manusia. Kenapa ada orang yang dilahirkan di keluarga kaya, tetapi juga ada orang yang dilahirkan di keluarga kekurangan? Kenapa ada orang yang dilahirkan dengan tampan yang menarik, dengan wajah yang rupawan, tetapi ada juga mereka yang dilahirkan dengan kondisi fisik yang tidak menarik, dengan wajah yang kurang rupawan? Kenapa ada orang yang memiliki kesehatan sehingga berumur panjang, tetapi juga ada orang yang selalu sakit-sakitan, tidak berumur panjang? Kenapa ada orang yang dihormati mendapat kedudukan, sementara yang lainnya jangankan dihormati, dianggap ada saja sudah tidak? Kenapa begitu banyak perbedaan-perbedaan di antara kita? Kalau memang kehidupan ini adalah adil, di mana letak keadilan sesungguhnya? Maka banyak orang akan mempertanyakan hal itu. Kalau umat Buddha tidak mengetahui tentang mengapa hal ini terjadi, maka juga bisa dipastikan umat Buddha pun akan mengeluh, akan bertanya-tanya di mana letak keadilan. Karena buktinya memang di masyarakat kita bisa menjumpai secara langsung ada begitu banyak perbedaan di antara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, hidup ini adil karena memang semua ini kondisi-kondisi yang kita alami tidak terlepas dari perbuatan yang pernah kita perbuat sebelumnya. Semua kondisi, baik itu rupawan, baik itu tidak rupawan, kaya maupun tidak, memiliki tampan yang menarik, wajah yang menarik, dan juga memiliki wajah yang buruk rupa, memiliki kecerdasan dan tidak memiliki kecerdasan, itu semua sesungguhnya tidak terlepas dari karma kita masing-masing. Jadi dengan melihat bahwasanya hal ini terjadi karena karma, karena perbuatan yang tak lain itu adalah perbuatan kita sendiri, perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya, baik di kehidupan ini, di kehidupan sebelum-sebelumnya, maka tidak akan ada alasan bagi kita untuk menanyakan keadilan. Karena memang apa yang kita dapatkan ini tidak terlepas dari apa yang pernah kita tanam, tidak terlepas dari apa yang pernah kita perbuat sebelumnya. Kalau sebelumnya di kehidupan lampau kita memiliki banyak kebaikan, sering melakukan banyak kebaikan, tidak melakukan keburukan-keburukan, maka yang didapatkan di kehidupan saat ini, maka akan mendapatkan hal-hal yang positif. Sementara kalau di kehidupan lampau dan juga di kehidupan saat ini juga ditunjang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka hal-hal yang tidak baik pun terjadi pada diri kita. Makanya di sebuah sutta, di Culamawibhanga Sutta, ketika Sang Buddha ditanyai, kenapa perbedaan-perbedaan ini terjadi? Kenapa ketidakadilan ini dapat kita jumpai di antara manusia? Sang Buddha mengatakan bahwasanya kamang sate wibajati hina panita dayati, bahwasanya karmalah yang membedakan manusia-manusia ini, baik hina maupun mulia. Karmalah yang membedakan semua kondisi yang kita jumpai, semua fenomena, baik itu keadaan-keadaan, ada yang terlahir di keluarga kaya, ada yang terlahir di keluarga miskin, ada yang rupawan, ada yang tidak, ada yang cerdas, ada yang tidak. Itu semua
dibedakan berdasarkan karma, yang tadi adalah perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Kenapa ada orang yang terlahir dengan usia yang pendek? Karena di kehidupan lampaunya dikatakan orang tersebut suka melukai makhluk lain atau suka membunuh makhluk hidup. Akibatnya apa bagi orang yang suka membunuh, suka melukai makhluk lain? Kalau ia tidak dilahirkan di alam menderita, di alam neraka, kalau ia masih memiliki kesempatan karena ada tunjangan kebaikan untuk terlahir di alam manusia, maka umurnya pun juga pendek. Kalau tidak, ia juga akan merasakan sakit-sakitan. Kenapa ada orang yang tidak kaya, dilahirkan di keluarga yang kurang mampu? Karena di kehidupan lampaunya, ia tidak suka memberi, kikir. Karena ia tidak suka memberi, bahkan ia malah suka mencuri milik orang lain, maka akibat dari perbuatan-perbuatannya itu, ia mendapatkan hasilnya, mendapatkan akibatnya. Kalau ia tidak dilahirkan di alam menderita dan masih memiliki kebajikan sehingga mengkondisikan dirinya terlahir di alam manusia, maka salah satu kekurangan yang ia miliki, yang ia dapatkan adalah terlahir di keluarga yang kurang mampu. Dan bahkan karena dulunya sering mencuri milik barang orang lain atau suka mengambil barang milik orang lain, maka sebagai akibatnya di kehidupan saat ini ia menjumpai banyak kesusahan. Meskipun tentu terlahir sebagai manusia sudahlah beruntung, tetapi akibat dari perbuatan buruknya itu membuahkan dirinya, mendapatkan buah yang tidak baik, yaitu hidup dalam kesusahan. Kenapa ada orang yang memiliki kecerdasan, sementara ada orang lain yang dilahirkan dengan keterbatasan? Ya tak lain karena orang tersebut dulunya tidak suka belajar, tidak suka bertanya tentang hal-hal yang baik. Makanya karena tidak memiliki timbunan kebaikan dalam hal itu, saat ini ia menerima akibat buruknya, yaitu terlahir dengan kondisi yang tidak cerdas. Tetapi kecerdasan ini bisa diubah, bisa dilatih di kehidupan saat ini juga kalau ia mau melatihnya. Tetapi karena akibat dari perbuatannya dulu, maka ia harus menerima buah dari perbuatannya, yaitu terlahir dengan kondisi yang berbeda dengan manusia-manusia lain yang dulunya suka belajar, suka menanyakan hal-hal baik, suka mempelajari dhamma. Sebenarnya masih banyak sekali perbedaan-perbedaan. Kenapa ada orang yang memiliki wajah rupawan, tapi kenapa ada orang yang memiliki wajah buruk rupa sehingga tidak menarik untuk dilihat? Karena dulunya orang yang memiliki wajah yang rupawan itu suka memiliki keramahan, artinya suka memberikan sikap yang ramah, tidak mudah marah, suka tersenyum, membuat orang lain bahagia. Makanya orang tersebut ketika dilahirkan sebagai manusia memiliki tampan yang rupawan. Sementara mereka yang dulunya suka marah-marah, iri hati, tidak suka dengan pencapaian orang lain, dirinya selalu diliputi dengan ketidaksukaan, kemarahan, dendam. Makanya kalau ia tidak dilahirkan di alam menderita dan masih punya cukup kebajikan untuk dilahirkan sebagai manusia, ia akan menerima buah dari perbuatannya itu, yaitu
terlahir dengan kondisi yang kurang menarik, dengan kondisi yang buruk rupa. Makanya perbedaan-perbedaan ini disebabkan karena perbuatan kita di waktu lampau, di kehidupan lampau. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ini tidaklah adil. Kalau memang ini tidaklah adil, kita tanyakan kembali, siapa penyebab ketidakadilan ini? Kembali lagi pada diri kita. Diri kitalah penyebab dari ketidakadilan ini. Karena diri kita yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan itu, maka di kehidupan saat ini kita harus menanggung konsekuensi atau akibat dari perbuatan-perbuatan itu. Maka hidup bukanlah kutukan, tetapi adalah konsekuensi dari apa yang pernah kita lakukan. Perbedaan-perbedaan ini tak lain disebabkan karena adanya faktor karma, faktor perbuatan-perbuatan yang dulu kita lakukan. Maka kita sebagai umat Buddha harus senantiasa merenungkan prinsip-prinsip karma. Kamma sakomhi, bahwa saya adalah pemilik dari karma saya sendiri. Kamma dayado, bahwa saya adalah pewaris dari karma saya sendiri. Kamma yoni, bahwa saya dilahirkan dari karma saya sendiri. Kamma bandhu, saya berkerabat dengan karma sendiri. Kamma patisarano, saya bergantung atau terlindungi oleh karma saya sendiri. Yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tassadayado bhavisami te. Perbuatan atau karma apapun yang saya lakukan, apakah itu karma baik ataukah karma buruk, itu semualah yang akan saya warisi. Maka dengan memahami prinsip ini, kita semua umat Buddha akan lebih mengendalikan diri kita, akan lebih mengupayakan hal-hal yang baik untuk diri kita, melakukan kebaikan-kebaikan, karena itu semualah yang akan menjadi warisan kita. Itulah semua yang akan menjadi milik kita. Kita semua akan mewarisi apapun yang kita lakukan, perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang kita lakukan, itulah yang akan kita warisi. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada diri kita, karena itu tidak terlepas dari apa yang pernah kita tanam, apa yang pernah kita perbuat sebelumnya. Dengan menyadari hal ini, maka alih-alih kita menyalahkan orang lain atas kekurangan yang kita miliki, kekurangan yang kita dapatkan di kehidupan ini, kita justru malah berusaha berjuang untuk memperbaiki keadaan. Karena tidak ada yang disebut takdir, yang ada hanyalah konsekuensi dari perbuatan, dan itu masih ada kesempatan untuk kita ubah, masih ada kesempatan untuk kita perbaiki. Kalau di kehidupan saat ini kita menjumpai banyak kekurangan, itu artinya ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kalau di kehidupan ini saat ini kita menjumpai banyak kesusahan hidup, itu artinya ada sesuatu yang perlu kita lakukan agar di kemudian hari atau mungkin di kehidupan selanjutnya kita tidak akan menjumpai kesusahan-kesusahan itu. Kalau saat ini kita terlahir di keluarga yang kurang mampu, maka ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki itu. Selain berjuang, selain berusaha untuk mencapai keberhasilan, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah banyak-banyak memberi, jangan mengambil milik orang lain, jangan mencuri milik orang lain. Berdanalah kepada orang lain, karena itu yang akan memperbaiki keadaan kita. Kalau saat ini kita terlahir sakit-sakitan, maka jangan pernah melukai makhluk lain, jangan membunuh makhluk lain. Berusahalah untuk memberikan kebebasan kepada makhluk lain,
supaya mereka dapat hidup dengan tenang, maka kita juga tidak akan mengalami sakit-sakitan. Kalau misalnya di saat ini, di kehidupan kini, kita masih mengalami sakit-sakitan, setidaknya kalau di saat ini kita sudah memperbaiki perilaku kita, pemahaman kita, maka di kemudian hari nanti atau di kehidupan selanjutnya nanti, kita akan berubah. Kita bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik. Karena apa yang kita dapatkan saat ini tidak terlepas dari apa yang pernah kita perbuat. Daripada kita menyalahkan orang lain, daripada kita mengutuk keadaan, daripada kita menanyakan ketidakadilan ini, maka orang yang bijak setelah mengetahui pemahaman tentang karma ini, orang tersebut akan memperbaiki dirinya, melakukan hal-hal yang dapat membuat dirinya akan mendapatkan buah-buah yang baik, buah-buah kebahagiaan. Maka diibaratkan seperti halnya petani. Kalau saat ini petani tidak bisa memanen hasilnya, tidak memanen apapun, itu karena dulunya tidak menanam. Maka alih-alih menyalahkan orang lain atas kesengsaraan hidupnya saat ini, seorang petani pasti akan lebih banyak menanam biji-bijian, menanam bibit-bibit yang nanti akan memberikan buah. Demikian juga orang yang bijak, alih-alih menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, maka di kehidupan saat ini juga mulai menanam kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan saat ini itulah yang akan memberikan buah kebahagiaan. Maka orang yang bijak tidak akan mengutuk keadaan, tidak akan mengutuk perbedaan-perbedaan ini, tapi justru malah mengupayakan hal-hal yang baik yang nanti akan membuat dirinya mendapatkan sesuatu yang baik pula. Nah, saya harap dengan penjelasan ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lebih mengerti bahwasanya sesungguhnya kehidupan ini adil, karena memang apa yang kita dapatkan ini tidak terlepas dari apa yang pernah kita perbuat sebelumnya. Daripada kita mengutuk keadaan, lebih baik kita mengupayakan hal-hal yang baik agar kita mendapatkan kebaikan, memperoleh buah kebahagiaan. Lakukanlah kebaikan karena kebaikan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Berhentilah melakukan keburukan, berhentilah melakukan kejahatan, karena keburukan dan kejahatan akan mengantarkan kita pada penderitaan. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka lakukanlah banyak kebaikan, karena kebaikan mengantar pada kebahagiaan.